Perang Amerika Serikat versus Iran semakin menjadi-jadi. Tak ada tanda-tanda akan mereda, bahkan sebaliknya. Serangan AS ke wilayah Iran maupun pembalasan Teheran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah semakin dahsyat dan meluas. Serangan Iran juga telah merenggut nyawa personel militer AS seperti pada Jumat pekan lalu, menargetkan pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania, menyebabkan 3 tentara AS tewas dan 4 lainnya luka. 1 tentara AS lainnya tewas di Irak, sehingga total korban jiwa di pihak AS dalam konflik terbaru ini menjadi 4 personel. Secara total, hampir 100 tentara AS luka akibat serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di 7 negara Timur Tengah. Jatuhnya korban jiwa di pihak AS membuat Presiden Donald Trump murka. Saat menerima kedatangan jenazah prajurit AS yang gugur, Trump mengatakan Iran akan membayar dengan harga mahal. Trump juga menegaskan AS tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Untuk mewujudkannya, Trump mengancam akan menyerang Gunung Pizkase Iran. Gunung Pizkase diyakini memiliki kompleks terowongan dalam jauh di bawah tanah. Disebut Trump sebagai tempat menjalankan program nuklir Iran. Bahkan Trump menyebut militer AS akan menyerang gunung itu dalam waktu dekat. Maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Dia bersumpah kawasan yang sangat rahasia tersebut akan dihantam dengan sangat hebat. Menurut Trump, Iran mungkin memindahkan sentrifugal nuklir ke Gunung Pizkase, sehingga dia yakin Gunung Pizkase dijadikan sebagai tempat pengayaan uranium tersembunyi Iran. Media AS The Wall Street Journal juga melaporkan Iran memindahkan ribuan sentrifugal ke terowongan di bawah tanah Gunung Pizkase. Lokasinya sekitar 220 km sebelah selatan ibu kota Teheran dan beberapa kilometer saja dari kompleks pengayaan uranium Natanz. Sementara itu, beberapa pesawat pengebom strategis Angkatan Udara AS dilaporkan telah meninggalkan Inggris tak lama setelah Trump menyampaikan ancaman tersebut pada awal pekan ini. Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, juga telah menyetujui penggunaan pangkalan militernya oleh AS untuk menyerang Iran. Selain itu, pesawat tanker Boeing KC-135 Stratotanker juga telah lepas landas dari Rumania menuju Timur Tengah. Meski tujuan dari pengerahan pesawat-pesawat itu belum bisa dipastikan, kehadirannya memperkuat sinyal mengenai serangan besar-besaran AS terhadap Iran. Lokasi pegunungan tersebut juga menarik perhatian Badan Intelijen Negara-Negara Barat karena terowongan di bawahnya sangat luas dan diyakini menjadi tempat operasional nuklir yang sensitif. Bahkan mungkin berfungsi sebagai lokasi cadangan pengayaan uranium, penelitian senjata, hingga menyimpan bahan-bahan sensitif. Namun para pengamat mengatakan tak akan mudah menghancurkan Gunung Pizkase. Fasilitas tersebut dirancang bisa menahan serangan udara konvensional. Namun Iran tak gentar, bahkan semakin melipat gandakan ancaman dan serangan terhadap kepentingan AS di Timur Tengah. Bukan hanya fasilitas militer, serangan juga ditujukan ke lokasi-lokasi kepentingan AS seperti misi diplomatik dan pusat data Amazon. Video-video amatir yang beredar di media sosial dan telah terverifikasi kebenarannya oleh media massa menunjukkan dahsyatnya serangan rudal Iran serta kepanikan personil AS seperti terjadi di pangkalan Yordania. Para pejabat AS mengakui rudal Iran semakin canggih sehingga mampu menembus sistem pertahanan udara, lolos dari upaya pencegatan. Peningkatan kemampuan rudal Iran menjadi tantangan baru bagi militer AS di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui tidak semua rudal Iran berhasil dihentikan. Serangan terhadap Lanut Muwafaq Salti menjadi salah satu insiden paling mematikan bagi militer AS
dalam konflik terbaru dengan Iran. Rudal berpemandu presisi Iran berulang kali mampu menembus sistem pertahanan rudal milik Yordania maupun AS. Sejak pecahnya perang pada 28 Februari lalu, 18 tentara AS tewas dan ratusan lainnya luka. Setidaknya demikian data Departemen Pertahanan AS hingga Kamis 23 Juli, sebelum direvisi menjadi hanya 14 orang. Demikian headline iNews hari ini. Jangan lewatkan perkembangan berita konflik AS versus Iran di inews.id. Saya Anton Suhartono. Sampai jumpa.